Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran sejarah. Kali ini kita akan pelajari tentang hubungan manusia dengan sejarah. Perhatikan tokoh-tokoh yang mewarnai panggung sejarah dunia dari masa ke masa pada layar berikut ini. Ada 4 tokoh yang kalian harus tahu. Tokoh ini adalah tokoh Indonesia dan tokoh dunia. Keempat tokoh ini siapakah gerangan mereka? Nah, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian yang minggu lalu sudah saya berikan kelompoknya. Kemudian kalian presentasikan tokoh-tokoh tersebut sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Tadi kalian sudah presentasikan tokoh-tokoh dunia maupun tokoh-tokoh Indonesia. Bagaimana sekarang kalian sudah mengetahui siapa mereka, apa pekerjaannya, dan apa kehebatannya. Nah, kita lihat bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk sosial. Aktivitas manusia juga bernilai serta penting. Manusia dan sejarah memiliki satu keterkaitan yang penting, sehingga manusia dan sejarah itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan lihat pengertian-pengertian sejarah. Yang pertama adalah dari Muhammad Yamin, yang kedua dari Ruslan Abdul Ghani, yang ketiga dari Hugiono dan PK Purwantana, yang keempat dari Sartono Kartodirjo, dan yang kelima dari Kunto Wijoyo. Bisa kalian lihat pada buku paket di halaman 4. Pahami pengertian-pengertian sejarah, kemudian kalian simpulkan pengertian-pengertian sejarah tersebut dengan kata-katamu sendiri. Kita akan pelajari juga sejarah secara etimologis. Sejarah berasal dari kata sajarotun dalam bahasa Arab yang berarti pohon atau asal-usul. Sejarah dalam bahasa Inggris atau history bersumber dari bahasa Yunani kuno yang berarti belajar dengan cara bertanya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah sebagai pengetahuan maupun uraian tentang sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Menurut Thomas Carlyle, peristiwa di masa lampau yang mempelajari biografi mereka. Nah, mereka di sini adalah mereka yang terkenal sebagai penyemat pada zamannya. Kemudian Ibnu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat manusia itu. Kemudian kita lihat juga Muhammad Yamin, suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Dengan demikian, sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, kemudian disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Kita akan pelajari sekarang mengenai manusia sebagai objek sejarah. Lihat wacana yang tertera pada halaman 5 buku paketmu. Apa yang kalian temukan pada cuplikan cerita tersebut? Temukan jawabannya dengan menggunakan pola 5W. What, who, when, where, dan why. Jawab pertanyaannya pada kegiatan yang kedua, kemudian pahami olehmu jawabannya, yang berujung pada satu fokus, yaitu kisah tentang manusia. Manusia sebagai objek sejarah. Kemudian kita belajar manusia sebagai subjek sejarah. Pahami cuplikan tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Setelah mempelajari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Manusia memerankan penting sebagai peneliti dan penulis sejarah. Kamu bisa buka linknya di http://www.biografipedia.com/2015/07/biografi Tuanku Imam Bonjol.html. Manusia sebagai objek dan sekaligus subjek sejarah. Sejarah menceritakan tentang kisah kehidupan manusia pada masa lalu, sementara pada sisi lain, kisah kehidupan manusia pada masa lalu tersebut dibuat oleh manusia. Jangan lupa ya, linknya dibuka. Kita masuk pada manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Perhatikan cuplikan video berikut ini. Kemudian lihat siapa sajakah tokoh yang hadir pada masa itu, kapan peristiwa itu terjadi. Kamu lihat satu persatu. Jangan lupa kamu juga harus pahami
Mereka sedang melakukan apa di sana? Bandingkan dengan gambar berikut ini. Pahami gambar di samping ini, apa yang sedang mereka lakukan, lalu siapakah tokoh tersebut dan kapan peristiwa itu terjadi. Lihat siapa ada di sana, sedang apa, kemudian kapan peristiwa itu terjadi. Kita beralih pada manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Sejarah adalah sebuah proses perubahan, seperti juga apa yang kalian alami. Dalam ilmu sejarah, proses berkelanjutan dipahami sebagai proses saling mengkait antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu tertentu. Sebuah proses sejarah dikatakan berkelanjutan karena ia dapat memengaruhi peristiwa sejarah lainnya. Perhatikan peristiwa peralihan kekuasaan politik pada peristiwa G30 SPKI di samping ini. Diskusikan gambar tersebut dalam kegiatan 4, kemudian nanti kamu tulis apa yang terjadi dalam peristiwa perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan masa kini merupakan akibat perubahan di masa lalu. Historia Magistre Vitae adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero. Historia Magistre Vitae est testis temporum artinya adalah sejarah adalah guru dan saksi dari waktu. Maka kalian harus tahu bahwa adanya hari ini adalah akibat adanya hari kemarin dan adanya masa depan adalah akibat adanya pada hari ini. Pahami kegiatan 5 dan diskusikan dengan kelompok. Belajar bertanggung jawab melalui sejarah. Waktu memiliki kesinambungan dengan waktu setelahnya. Apabila kita renungkan apa yang kita lakukan di masa lalu, akan berpengaruh pada masa kini dan akan berpengaruh pada masa esok. Yang salah bukan untuk diratapi, tetapi untuk diperbaiki. Begitu pula kesuksesan di masa lalu bukan untuk diagung-agungkan, tetapi untuk dijadikan inspirasi membangun kembali kesuksesan di masa sekarang. Itulah salah satu upaya kita belajar bertanggung jawab melalui sejarah. Melalui sejarah dapat mengaktualisasikan pembelajaran masa lalu untuk menjadikan hari ini dan hari esok menjadi lebih baik. Demikian pelajaran sejarah hari ini, sampai bertemu pada pelajaran sejarah yang akan datang.